sebelum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada bonus nanti. Jadi kalau berdakwah, dulu saya di sini 30 tahun yang lalu, karakter penceramah seperti sekarang ini karena sering kultum, sering kuliah subuh di sini dulu. Jadi hasilnya dinikmati sekarang, dan alhamdulillah barokah guru kita Kiai Haji Khairuman Allah ini, saya bisa berceramah di mana-mana, artinya bisa bersaing dengan alma mater pondok dimanapun. Yang penting barokah dari sang guru. Nah, kalau salam pertama sudah tidak semangat, kita jajaki dengan salam yang kedua. Kalau salam yang kedua masih loyo, berarti penceramah harus ngerti, tak boleh lama-lama. Tapi udah loyo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam saya ceramah di Parit Ambuaga. Saya jelaskan bahayanya orang ngantuk. Maka kalau ada ceramah seperti ini, jangan ngantuk. Ada seorang kiai ngasih pengajian dengan santrinya. Kebetulan ada 3 orang santri tidur, tapi bukan di sini ya. Kiai yang menjelaskan saat santri itu tidur bahwa mencuri itu hukumnya halal. Mencuri hukumnya halal. Saat santri itu bangun, yang didengar kalimat ini, wah, kata santrinya, ini mencuri halal. Berdakwah dengan orang kampung dia, mencuri halal Pak, mencuri halal. Akhirnya ketemu sama-sama santri yang ngaji, ditegur oleh yang gak tidur kemarin. Loh, kamu kok ceramah seperti itu? Kok mencuri hukumnya halal? Kata santri yang tidur, loh, kita kan ngaji sama-sama kemarin. Memang penjelasan kiai begitu. Oh, enggak seperti itu. Waktu sampean tidur, itu guru kita kan menjelaskan, kalau ada di tetangga kita orang bertamu, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita curi salamnya, waalaikumsalam. Orang mengucapkan salam ke tetangga, kita curi salamnya, waalaikumsalam. Waktu jelaskan ini sampai tidur. Wah, akhirnya ketahuan betapa kalau tidur itu sangat berbahaya untuk menerima ilmu. Maka jangan tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para guru-guru kami yang ada di belakang, wabil khusus Kiai Nurul Mawalid Ar-Rahbini selaku Raisul Ma'had Darul Ulum. Ada guru kami Al-Ustaz Muhammad Ali Jalaluddin, kami sempat mengaji kepada beliau. Guru kami juga Al-Ustaz Abdullah Thani, beliau juga guru kami. Bahkan saya masih ingat gelar Thani itu karena di pondok ada 2 yang namanya Pak Abdullah.
ada Pak Abdullah almarhum, Allahumma fir lahu. Nah, karena ada dua, berarti yang terakhir harus disebut Tani. Maka muncullah laqab julukan Pak Abdullah Tani. Sahabat-sahabat kami, Al-Ustaz Muhammad Al-Hambari selaku panitia penyelenggara PHBI Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Kawan-kawan alumni, ini ada Bang Limbat, kalau di Siantan disebut Limbat. Kalau di sini dulu namanya Sodikun. Kalau di KTP Sarnawi. Kalau di Siantan Bang Limbat. Ini alumni lama juga ini. Mondoknya tidak lama, tapi barokahnya sampai sekarang tetap tersambung dengan pondok pesantren Darul Ulum. Tidak lupa kepada para masyarakat yang mungkin sebagian kenal dengan saya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, serta santriawan dan santriawati yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kudrat dan iradahnya acara ini tidak terlaksana. Yang tanpa kehendaknya kita tidak bisa berkumpul. Maka ikhtiar yang diadakan oleh panitia kemudian dicampuri oleh takdir Allah, malam ini acara tersenggara. Fa idza azamna fatawakkal 'ala Allah. Semoga jerih payah panitia, dan mungkin saat ini saya baru melihat nuansa yang dulu pernah hilang. Artinya dulu di zaman saya orang kampung memang kalau ada PHBI ngumpul di masjid ini, ada bawa makanan malam nisfu Sya'ban, begitu juga. Sekarang muncul lagi, hidup lagi, alhamdulillah. Terasa betul kebahagiaan ketika masyarakat berbaur dengan pondok pesantren, di mana itu menunjukkan masyarakat memiliki, ikut merasa memiliki lembaga pondok pesantren. Karena bagaimanapun nama satu kampung itu akan besar kalau di dalamnya ada pondok pesantren. Sidogiri itu besar karena di sana ada pesantren, pondok pesantren Sidogiri. Di Lirboyo sampai terkenal namanya karena di sana ada pondok Lirboyo. Kemudian ditambah beras, ada pondoknya pondok tambah beras. Ada di Bangkalan, Kiai Khalil pondok Bangkalan. Dulu pondok itu yang terkenal nama kampungnya, bukan nama pondoknya, kampungnya di bawah. Maka masyarakat beruntung kalau berdomisili di lingkungan yang di dalamnya ada pesantren, karena ikut imbas akan berkembang dan terkenal nama kampungnya. Yang kedua, salawat beriring salam mari kita aturkan kepada Allah. Semoga Allah sampaikan, ini pesan kiai saya dulu, Kiai Haji Khairuman Rahim. Salawat itu jangan langsung ke Rasulullah. Salawat itu mintakan ke Allah dulu. Apa yang kita ke Allah agar salawat kita disampaikan kepada Rasulullah. Kan bahasanya Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat tersampaikan kepada Rasulullah. Saya ingat pesan Kiai tadi, minta kepada Allah agar salawat kita dicurahkan kepada Rasulullah. Manusia yang agung, Rasulullah yang lahir miskin tapi diidolakan oleh orang-orang kaya. Rasulullah yang lahir yatim karena beliau lahir tanpa seorang ayah, di mana ayah beliau Sayyid Abdullah sudah wafat ketika beliau di kandungan. Maka beliau Rasulullah sangat mencintai anak-anak yatim.
Rasulullah yang lahir di tengah masyarakat yang menyembah berhala, tapi beliau lahir sebagai simbol untuk menghancurkan berhala dan mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salawat kita yang kita aturkan ke beliau melalui Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan imbas baliknya kita diakui sebagai umatnya dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian rahimakumullah, tadi Qori sudah menjelaskan tentang permulaan surat Al-Isra. Jadi tadi telah dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Ayo kita ngaji ayat ini. Yang pertama, Subhanalladzi asra, perjalanan malam. Kalau perjalanan siang safar, orang yang disebut musafir, itu perjalanan siang. Kalau perjalanan malam di sini menggunakan asra, yang telah memperjalankan. Kenapa waktu malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan hambanya di sini? Ada beberapa hikmah. Malam itu tenang, banyak yang tidak mengganggu, kekhusyuan lebih mudah untuk diterapkan dibandingkan siang hari. Bahkan tidak hanya perbuatan-perbuatan baik, perbuatan jahat pun biasanya lebih tenang dilakukan malam hari. Mencuri lebih enak di malam hari karena orangnya sedang tidur. Bahkan suami istri pun mengerjakan istrinya malam hari juga. Kenapa? Lebih tenang, banyak yang gak ganggu. Ini asra, perjalanan malam. Coba kalau perjalanannya siang, ya kalimatnya bukan asra lagi, tapi tadi itu safar. Maka perjalanan malam itu perjalanan spiritual, perjalanan yang ketika menuju kepada Allah Subhanahu wa taala lebih ringan, lebih mudah, dan lebih terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau santri-santri di sini pandai menggunakan waktu, maka gunakan waktu malam itu sepandai mungkin bagi kalian. Jangan nunggu komando. Munculkan dalam diri kalian, malam ini harus saya gunakan seperti apa. Karena masing-masing santri itu motivasinya muncul itu terkadang tidak menunggu jadwal. Saya mau tahajud malam ini, saya mau istighfar malam ini. Ini muncul inisiatif sendiri karena mau memanfaatkan waktu malam. Yang kedua, bi'abdihi. Rasulullah tidak dipanggil oleh Allah dalam ayat ini dengan sebutan Nabi. Kan bisa saja Allah berkata Subhanalladzi asra bin Nabi, atau Subhanalladzi asra bi Muhammad. Rasulullah pada kalimat ayat ini dipanggil oleh Allah, statusnya yang diangkat adalah seorang hamba, bukan seorang nabi, bukan seorang suku dari Quraisy, tapi penghambaan kepada Allah di malam ini sudah tinggi, maka derajat penghambaannya diberikan oleh Allah pada malam Isra. Jadi siapapun bisa sampai kepada Allah
dengan level kehambaan. Kehambaan ini tidak mengenal kaya miskin. Kehambaan ini tidak mengenal kulit putih dan kulit hitam. Siapa saja yang merasa abdun, seorang hamba, maka butuh kepada Sang Pencipta. Dan untuk sampai ke Pencipta, mi'raj kita tidak perlu seperti Rasulullah, cukup dengan sarana sholat. Jadi sholat kita sudah bermi'raj. Yang ketiga, saya singkat-singkat saja, karena saya agak grogi ceramahnya model. Karena banyak yang tahu tentang kekurangan saya dulu. Secara rutin, secara Allah, saya suka main bola, suka main voli, udah tahu semua beliau-beliau ini. Yang ketiga, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa Masjid Nabawi tidak disebut di sini? Kenapa Masjid Madinah tidak disebut? Yang disebut kok cuma dua, minal masjidil haram di Mekah, yang kedua ilal masjidil aqsa. Karena dua-duanya ini kiblatnya para nabi. Dua-duanya ini terpakai sebagai kiblat. Nabi-nabi dari Bani Israel, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, itu kiblatnya di Baitul Muqaddas, yakni Masjidil Aqsa. Sedangkan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, termasuk Rasulullah SAW, kiblatnya di Mekah. Maka dua masjid ini menunjukkan simbol kiblat para nabi-nabi sebelumnya dan umat-umat sebelumnya. Dulu para jemaah sekalian, ketika Rasulullah diperintahkan menghadap Baitul Maqdis sebelum Masjidil Haram, sebelum ke Ka'bah, itu sekitar 16 bulan atau 17 bulan berkiblat kepada Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Ka'bah saat itu belum bersih benar, masih ada berhala-berhala. Kalau saat itu masjid kiblatnya ke Mekah, sedangkan di Mekah itu masih ada berhala-berhala, maka orang-orang kafir Quraisy akan berkata, ternyata agama Rasulullah jiplakan, tiruan. Buktinya dia sama-sama menghadap ke agama nenek moyang kita. Agamanya Muhammad masih menghadap ke Ka'bah, di mana kita punya Tuhan pun ada di Ka'bah. Maka Allah sucikan kiblat umat Islam saat itu menuju Baitul Muqaddas ataupun Masjidil Aqsa. 16 bulan atau 17 bulan. Jadi kita menghadap itu tidak sembarangan, Pak. Kemudian setelah 16 bulan, 17 bulan berjalan, Ka'bah sudah mulai bersih, turun wahyu fawalli wajhaka shatral Masjidil Haram, hadapkan wajahmu wahai Muhammad ke Masjidil Haram. Ini terjadi saat sholat zuhur. Saat sholat zuhur kan 4 rakaat. Ketika dapat 2 rakaat, yang saat itu Rasulullah sholat dengan sahabat menghadap Baitul Muqaddas, turun wahyu agar saat itu juga menghadap Ka'bah. Bingung Rasulullah di mana mutarnya itu. Sebab putarannya itu 180 derajat. Dari menghadap Baitul Muqaddas di barat harus menghadap Makkah di timur. Berarti putarannya 180 derajat. Kalau Rasulullah enak jemaahnya harus mutar. Ini terjadi dalam sholat zuhur di Masjid Qiblatah ini yang ada di Mekah sekarang. Nah, sejak saat itulah baru kiblat resmi menjadi hadapan orang-orang Islam untuk sholat sampai saat ini. Lantas kenapa Masjidil Aqsa itu disimbolkan sebagai masjid yang terjauh? Aqsa itu kan artinya tempat terjauh, tempat sujud terjauh kalau dilihat dari Makkah. Jadi Masjidil Aqsa itu tempat sujud terjauh dari wilayah Ka'bah. Sebab di masa Rasulullah masjid belum ada. Di Masjidil Haram hanya Ka'bah. Sedangkan di Masjidil Aqsa itu
itu hanya batu hitam. Kalau sekarang batu hitam itu di sekitar Masjid Aqsa ada kubah hijau. Di dalam kubah hijau itu kubatul apa namanya itu ada batu hitam, tempat berpijaknya Rasulullah ketika bermi'raj. Jadi bukan bangunan masjid seperti sekarang di masa Rasulullah itu. Hanya simbol bahwa tempat sujud saat itu untuk umat-umat Nabi sebelumnya, Mekah, kemudian Palestina. Nah, dari gambaran-gambaran ayat di atas, ini kan sudah terkenal oleh para mubalik dibawakan untuk berceramah. Kesimpulan dari ayat di atas bahwa peristiwa ini mukjizat. Peristiwa ini mukjizat. Sebab kalau bukan mukjizat, sangat mustahil perjalanan ini sesingkat waktu, tidak sampai sepertiga malam selesai. Bahkan ketika Rasulullah setelah bermi'raj bicara dengan masyarakat Arab, kata yang satunya Rasulullah menghayal, kata satunya Rasulullah tukang fitnah. Masa perjalanan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik menuju Sidratul Muntaha, subuh belum selesai sudah sampai. Ini ngawur Rasulullah ini. Coba Rasulullah ke sini, angkat tanganmu, diangkat. Angkat yang satunya, diangkat. Angkat kaki kanannya, diangkat. Angkat kaki kirinya, ya nggak bisa. Nah, Anda saja Rasulullah terbang sendiri saja nggak bisa. Bagaimana Anda bercerita Anda sampai ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, sampai mengangkat kaki kirinya saja sudah tidak mampu. Sudah tidak dilayani. Sebab pertanyaan ini bukan orang yang tak ngerti, memang orang yang tak perlu jawaban. Apa kata Rasulullah? Kalau sampai kurang percaya, ngadap Sayyidina Ali. Ngadap Sayyidina Ali. Belum tanya ke Sayyidina Ali, dihunuskan pedang, dipenggal kepalanya, sahabat yang lain kaget. Ya Ali, kenapa begini jawabannya? Ya ini jawabannya. Mau dijelaskan 1000 kali pun dia bukan perlu jawaban. Dia hanya tidak suka kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Rasulullah. Sekalipun nanti jawabannya masuk akal, kata Sayyidina Ali, tetap dia akan memungkiri. Maka Rasulullah mengutus kepada saya, jawabannya ini, Fatih. Kan selesai. Debat tidak ada, kemudian komentar-komentar miring tidak ada, selesai. Jadi tidak peristiwa seperti ini langsung diterima bulan-bulan oleh masyarakat, tidak. Dan itu suatu mukjizat yang memang takarannya adalah iman. Sekali lagi, takarannya adalah iman. Maka iman itu la yazid wa la yanqus. Iman itu standarnya tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi standar iman itu tetap. Allahumma tsabbit imanana, ya Allah tetapkan iman kami. Artinya iman, percaya kepada Allah, percaya tentang kitab Allah, Rasulullah harus tetap, jangan berubah. Adapun nanti iman itu bertambah, itu ruang-ruang yang ada dalam iman, bukan iman keseluruhan yang bertambah. Contoh, ada orang yang ketika iman standarnya ada, ruang sholatnya naik, rajin sholat, berarti ruang iman dalam bab sholatnya naik. Tapi bakhil, urusan duit bakhil. Seharusnya kalau iman itu naik, kan naik semua ya. Sholatnya naik, puasanya naik, sedekahnya ini tidak. Hanya ruang sholat naik, tapi dalam dermawan turun. Tapi standar imannya tetap. Dia yakin kepada Allah, yakin kepada rukun iman. Ada ketika ruang sholatnya turun, ya seminggu tak ke masjid. Kalau tengah turun, seminggu tak ke masjid. Kalau tengah turun, imannya kembali standar, ya sholatnya setahun sekali. Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi yang naik dalam iman itu ruang, relung. Ada yang ketika iman sedekahnya naik, suka sedekah terus.
Di dalam beri uang, ada pengemis beri uang. Ini ruang sedekahnya naik. Tapi dalam ruang puasanya turun. Ketika Ramadan minta Allah sebulan puasa, dikorupsi puasanya 3 hari. Berarti ruang puasanya turun. Nah, iman itu standar. Maka kalau Islam ini diukur dengan iman, akal tidak banyak pertanyaan, Pak. Kan ada orang bertanya, Rasulullah kalau memang naik ke langit pertama, kayak apa langit pertama itu? Langit yang kedua kayak apa? Itu akal. Tapi kalau iman, tetap percaya seperti sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika ditanya, wahai Abu Bakar, bagaimana Anda menyikapi Isra Mi'raj Rasulullah? Apa kata sahabat Abu Bakar? Jangankan peristiwa yang tak masuk akal seperti ini, ada peristiwa aneh yang melebihi ini pun saya percaya. Kenapa? Iman. Jadi tidak perlu berpikir lagi. Jangankan perkara aneh seperti ini, sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam sudah sampai ke bumi. Peristiwa dahsyat yang lebih tak masuk akal seperti ini pun, kata sahabat Abu Bakar, saya tetap percaya. Nah, begitu juga santri, tak usah banyak komentar dengan aturan. Maka saya ingat, mungkin santri-santri pernah membaca tentang sebuah hadis di mana Rasulullah ketika dengan sahabat Umar, sahabat-sahabat lain sedang duduk, tiba-tiba ada datang seorang pemuda dengan wajah yang bersinar, pakaian serba putih. Kemudian tamu ini langsung duduk, kedua lututnya disandarkan ke lutut Rasulullah. Kedua lutut tamu ini didekatkan kedua lutut Rasulullah. Para sahabat tidak tahu siapa tamu ini. Kemudian tamu ini bertanya, ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam. Beritahu kami apa itu Islam. Dijawab, Islam an tasyhadu an la ilaha illallah. Terus yang kedua, akhbirni 'anil iman. Beritahu saya Rasulullah apa itu iman. Al-iman an tu'mina billah. Terus yang terakhir, akhbirni 'anil ihsan. Beritahu kami tentang ihsan. Setelah Rasulullah menjawab semuanya, apa kata tamu tadi? Shadaqta ya Muhammad, benar engkau wahai Rasulullah. Saya mengutip cerita hadis ini dari guru saya juga, Kiai Haji Ali Karrasul Haji, yang beliau juga merupakan keponakan guru kita, keponakan dari Allahumma yarham Kiai Haji Khairuman Ar-Rabi. Beliau menjelaskan, malaikat Jibril yang datang tadi itu simbol sebagai seorang santri yang butuh pertanyaan kepada Rasulullah, di mana Rasulullah simbol sebagai seorang guru. Apa simbol yang ada? Pertama, malaikat Jibril mendekatkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah. Itu simbol santri harus dekat dengan guru. Kan bisa saja malaikat Jibril duduk di pojok sana, Rasulullah di pojok sana. Tapi Jibril ingin mengajarkan, kalau seorang santri itu tidak boleh jauh dari guru. Lututnya didekatkan kepada lutut Rasulullah, menunjukkan santri tidak boleh jauh dari guru. Itu tidak bisa. Tidak bisa kalau tidak dekat dengan guru. Sehebat apapun santri, kalau sudah menjauhi gurunya, maka sedikit demi sedikit barokah dari Allah akan dijauh. Pintar, ya, tapi terkadang tak laku di masyarakat. Hebat jabatannya, iya, tapi setelah selesai jabatannya dia tidak dipakai orang. Kenapa? Karena terkadang barokah sudah tercabut dari sang guru. Jadi jangan jauh-jauh dari guru. Terlebih sekarang belajar ilmu mentang-mentang ada YouTube, mentang-mentang ada Google, langsung gurunya mau di depan karena hanya ngaji 1 jam. Ngajinya kalau di YouTube kan tidak tertib, Pak. Kalau kita ngaji langsung dengan ustaz-ustaz di depan ini kan, kalau bab fikih mulai dari toharoh, setelah toharoh baru tentang sholat urut. Ini ngaji di Google, buka YouTube langsung bab jihad.
ya pernah terus. Karena baru ngaji langsung dibuka bab jihad. Wah ini ngebom bunuh diri, syahid. Toharohnya tidak jelas, sholatnya tidak jelas, ngaji langsung buka bab jihad. Ya akhirnya apa? Akhirnya bukan jihad yang didapat, malah sebuah cacian, dan itu termasuk kategori bunuh diri. Kenapa? Ngajinya terlalu jauh, gurunya ditinggal. Ingat itu. Jangan coba-coba ngaji tanpa guru. Sebab guru ini bisa berbicara. Ketika Anda punya pertanyaan, persoalan, tanya, maka sang guru akan menjawab. Dan ngajinya akan tertiru. Ini yang pertama, kata Abu Ya'la al-Qasadi, Jibril sebagai seorang santri, Rasulullah sebagai seorang guru harus dekat. Yang kedua, malaikat Jibril itu bisa saja banyak pertanyaan, Pak. Bisa saja banyak pertanyaan malaikat Jibril. Tapi yang ditanya hanya 3. Islam, mal Islam. Iman, mal iman. Yang ketiga ihsan. Artinya seorang santri harus pandai-pandai mencari apa yang menjadi kualitas ataupun apa yang menjadi karakter keilmuannya. Yang suka matematika umpama perdalam, tanpa mengabaikan yang lain. Yang suka ilmu baro'in perdalam, yang suka nahwu perdalam. Artinya yang didahulukan itu yang memang kesukaannya dulu. Jangan yang gak suka didahulukan. Apapun ilmu kalau udah suka tidur. Yang banyak tidur itu kalau udah ngaji nahwu. Kalau udah belajar matematika itu banyak tidur. Kenapa? Motivasi belajar itu kurang. Nah, tanya dalam diri sendiri, suka apa? Kebetulan malaikat Jibril punya 3 poin: Islam, iman, ihsan. Yang lain bukan berarti diabaikan. Kan bisa saja Rasulullah tanya tentang keadaan jahiliyah. Bisa saja malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, kenapa orang-orang masih menyembah berhala? Bisa malaikat Jibril. Tapi 3 pertanyaan tadi simbol bahwa tidak semua ilmu itu harus dikejar bareng-bareng. Tidak. Manusia punya kekurangan dan punya kelebihan. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, setelah Rasulullah menjawab Islam begini, iman begini, ihsan begini, apa jawaban malaikat Jibril? Shadaqta ya Muhammad. Benar engkau ya Rasulullah. Seorang murid harus membenarkan jawaban guru. Sekalipun malaikat Jibril bisa berdebat, tapi malaikat Jibril tidak ingin berdebat. Kenapa? Cukup dengan membenarkan penjelasan guru itu sudah menjadi jawaban. Setiap jawaban Rasulullah, al-Islam begini. Shadaqta ya Muhammad. Benar engkau Rasulullah. Iman begini, benar engkau ya Rasulullah. Murid itu harus selalu berhusnudzon. Guru harus kita prioritaskan untuk tidak didebat, dan apa yang dikatakan guru kita membenarkan. Dulu ada cerita ketika di zaman Syekhona Khalil, ada seorang santri dari Jawa. Ini cerita guru saya juga. Santri ini kecil, dimondokkan. Padahal santri-santri Syekhona Khalil itu sudah senior besar-besar. Diketawakan oleh santri yang besar itu. Aduh, udah kemana dong? Mau kemana kamu deh? Karena kecil. Yang lain juga, kelas-kelas senior. Akhirnya diterima oleh Syekhona Khalil. Diterima. Karena Syekhona Khalil tahu tentang IQ, tentang kecerdasan santri tadi. Apa yang diberikan oleh Syekhona Khalil? Nah, untuk tahap pertama, tugas kamu di pondok, tolong bersihkan daun-daun mangga yang jatuh nanti. Jangan sampai ada sampah. Tolong nanti daun-daun mangga ini yang jatuh bersihkan. Itu tugas pertama. Jadi ikuti.
Santri tadi mengikuti. Tadi itu membenarkan apa yang dikatakan oleh guru, diikuti. Suatu malam Syekhona Khalil tidurnya agak malam. Dalam keadaan hujan, gelap, ada petir. Ketika petir itu menyambarkan, ada sinar yang bisa menerangi walaupun sebentar. Syekhona Khalil melihat ada bayangan makhluk di luar. Di luar rumah ada bayangan makhluk. Ketika kilat itu menyambar, bayangan itu nampak. Syekhona Khalil keluar. Ternyata santri tadi itu, Pak. Santri itu patuh diam di bawah pohon mangga, hanya ingin menjaga sampah saja agar tidak berserakan dan kelihatan bersih. Maka saat itu dipanggil anak tadi. Kesini, kesini. Setelah dipanggil, kenapa kamu tidak tidur? Dijawab, saya melaksanakan titah Musan Kiai untuk menjaga daun ini agar bersih ketika ya. Maka kata Syekhona Khalil, coba buka mulutmu, angah, buka mulutmu. Kemudian diludahi oleh Syekhona Khalil. Besok paginya suruh pulang. Udah pulang, kamu alim. Hanya diludahi gara-gara patuh terhadap perintah guru agar daun-daun pohon tidak jatuh, dan kalau jatuh dibersihkan. Akhirnya senior-senior yang mengolok-olok tadi itu heran. Baru mondok sekian bulan kau udah pulang ini, udah alim. Kata Syekhona Khalil. Akhirnya pulang jadi ulama besar. Nah, boleh ditiru nih. Nanti datang ke Pak Hambari, buka mulutnya. Jangan mengandang, minta dia malam Jumat diludahi. Insya Allah besok masuk rumah sakit. Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina Maulana Muhammad. Itu yang ketiga, shadaqta ya Muhammad. Benar engkau wahai Rasulullah. Malaikat Jibril tidak mau berpanjang-panjang berdebat dengan guru. Beda dengan orang sekarang. Bahkan guru ngajinya saja hanya tidak ditabrak aja kalau lewat. Kenapa? Udah merasa pintar. Padahal saya ingat pesan guru saya itu, guru ngaji itu guru tulang. Guru di pondok ini mak bersih, santri semua udah pandai ngaji. Coba guru kampung yang mengenalkan alif ba ta sa itu semua, itu guru tulang. Tanpa jasa mereka mungkin Anda masuk pondok masih belajar alif ba ta. Tapi Anda masuk ke pondok sudah pandai ngaji gara-gara guru kampung yang mengajarkan alif. Lalu kenapa ketika pintar guru-guru yang seperti itu Anda singkirkan? Guru-guru seperti itu Anda remehkan? Bukankah berkah dan bala itu Allah yang sudah siapkan? Bisa jadi Anda tidak berhasil karena orang-orang seperti ini tidak memberikan barokah. Na'udzubillah. Pada guru ngaji kan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu pada guru ngaji. Terus lagi. Saya di Siantan awalnya ngajar alif. Karena kata kiai saya, agar tidak hubungan guru dengan murid, kamu harus mengajarkan ilmu walaupun alif. Saya terima satu, akhirnya banyak. Kenapa? Hubungan keilmuan biar tidak putus. Ketika saya punya santri, saya ajarkan, ini kan jariah langsung ke guru saya, Kiai Firman Ar-Rahmi ini. Karena yang menjadikan saya seperti ini adalah guru saya. Gurunya bersambung lagi, jariahnya berjalan terus, tidak putus-putus. Maka Allah yarham guru kita, Kiai Firman Ar-Rahmi ini, yang sudah puluhan tahun bahkan 43 tahun memimpin pondok ini, alumni sudah di mana-mana, jariah keilmuannya tetap berjalan. Karena orang yang meninggal itu hanya pindah alam, Pak. Orang mati itu hanya pindah alam, ruhnya tidak mati. Jasad boleh dimakan belatung, jasad boleh hancur, tapi ruh tetap tidak dimatikan oleh Allah. Dan nanti hari kebangkitan ruh akan dijadikan jasad lagi ketika yaumul
yaumul ba'ts. Ruh ini mengetahui, merasakan amal jariah yang dilakukan ketika hidup di dunia. Bahkan suatu hari ketika Rasulullah setelah selesai perang Badar, Rasulullah menghadap mayat-mayat orang kafir. Rasulullah berteriak, "Wahai Abu Jahal, gimana? Bukankah benar perkataan Allah?" Bicara Rasulullah dengan mayat-mayat itu. Kata sahabat Umar, "Ya Rasulullah, bicara dengan siapa engkau ya Rasulullah?" "Mereka ya Umar." Sahabat Umar berkata, "Bukankah mereka mayat ya Rasulullah?" "Ketahui wahai Umar, bahwa mayat-mayat itu lebih tajam pendengarannya daripada orang yang hidup. Ruh-ruh itu lebih tajam pendengarannya daripada orang yang hidup." Nah, kalau sudah amal jariah berjalan, insya Allah walaupun ada di alam barzakh akan mendapatkan nikmat kubur. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dan itu para ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu menjadi penduduk yang berada di sekitar pondok, dibanding orang-orang yang hanya menjadi penduduk di sekitar gereja, di sekitar Pekong. Di Siantan itu ada namanya Parit Pekong, Pak. Parit Pekong. Kenapa disebut Parit Pekong? Ya karena ada Pekong. Jadi masyarakat di sana itu dikenal sebagai masyarakat Parit Pekong. Nah, tinggal pilih mau jadi masyarakat Parit Pekong atau mau jadi masyarakat dahulu. Jadi imbasnya beruntung. Maka jagalah pondok ini dengan baik, karena bagaimanapun barokah pondok ini terkadang mengena kepada satu kampung. Satu kampung terkadang aman karena tiap malam, tiap hari ilmu-ilmu Allah dibacakan di sini. Ilmu-ilmu Allah itu tersambung dengan sifat Allah. Sifat Allah yakni al-ilmu, zat yang maha mengetahui. Orang yang bersandar ke sifat Allah yang mulia ini akan jadi mulia juga. Santri-santri yang di sini sebelum pulang, sebelum selesai, malaikat selalu membeberkan sayapnya ridho lima yasna, karena ridho terhadap apa yang diajari, menuntut ilmu. Jadi masyarakat hidup di tengah masyarakat hidup di tengah santri-santri, di mana malaikat membuka sayapnya sampai ia selesai nanti pondok, baru malaikat akan menutup sayapnya. Kenapa? Ridho lima yasna, Allah ridho kepada yang mencari ilmu dengan tanda malaikat Jibril membuka sayapnya. Beruntung. Maka jaga pondok ini. Pondok jaga, Kiai Nurul Mawali jaga, para guru jaga hubungan silaturahim. Insya Allah, walaupun Anda tidak langsung mencari ilmu di sini, tapi kalimat-kalimat yang dibaca di sini akan memberkahi. Kita saja, Pak, ketika sholat, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahis shalihin, dan keselamatan bagi hamba-hamba yang sholih. Semua orang yang tak sholat pun didoakan oleh orang yang sholat. Wa ala ibadillahis sholihin. Berapa santri yang sholat di sini? Jangankan masyarakat umat Islam yang jauh, di sekitar pondok ini sudah didoakan oleh santri-santri yang sholat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan bagi kami dan keselamatan bagi hamba-hambamu yang sholih. Jadi bahagia punya tempat yang berada di sekitar pondok. Terakhir, para jemaah sekalian rahimakumullah, mohon doanya juga ke masyarakat. Masjid sedang dibangun dan masjid ini terus akan menjadi kebanggaan Pondok Pesantren Darul Ulum. Tidak mungkin orang Siantan akan memakmurkan masjid pondok. Tidak mungkin orang Sungai Jawi akan memakmurkan masjid ini. Masjid dibangun begitu besar, begitu banyak biaya. Kalau tak ada yang memakmurkan, tak ada yang Jumat ke sini, tak ada yang nengok ke sini untuk sholat, maka masjid-masjid seperti ini termasuk kategori di mana dikatakan oleh Rasulullah,
nanti akan datang di akhir zaman di mana masjid hanya penuh dengan hiasan-hiasan tapi sepi dari jemaah. Niat kami para alumni membangun masjid ini bukan berlomba-lomba dalam kemegahan, tidak. Tetapi masjid ini dibangun adalah untuk menenangkan ibadah para santri dan agar masyarakat yang memakmurkan masjid ini juga mendapatkan ketenangan. Jaga masjid ini, ayo kita kawal masjid ini. Apapun kegiatan, konsultasi dengan Raisul Ma'had Kiai Nur Mawalid, insya Allah ke depannya pondok dan masyarakat sekitar akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan keberkahan dari guru-guru dan semua orang yang berjasa di dalam pondok ini. Amin Allahumma amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Uzikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa jama'atana wa qawmana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahu min jahli wa syarri wa ghayri musyaddir.